Makanya di sini menjadi keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang perkara-perkara ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Walaupun itu Rasulullah, walaupun itu malaikat yang paling dekat Jibril, apalagi wali-wali Allah. Nah, muncul sebagian pemahaman kaum muslimin seolah-olah kalau dia wali Allah, dia tahu perkara ghaib. Subhanallah. Ini dari mana ya? Padahal Rasulullah saja hanya tahu perkara ghaib dalam hal yang itu memang Allah wahyukan kepadanya. Antum tahu kisahnya Aisyah kehilangan kalungnya itu? Tahu tidak? Yang Allah ceritakan tentang kisahnya hadisul ifki itu, tentang berita dusta yang Aisyah dituduh melakukan zina. Itu kan awalnya ya, Rasulullah kan bersama rombongan itu ya, berjalan di sebuah tempat, tiba-tiba kalungnya Aisyah hilang. Dan Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalung saya hilang." Padahal sudah mau jalan pulang ini ke Madinah ya. Akhirnya kata Rasulullah, "Berhenti dulu kita semuanya, cari kalungnya Aisyah." Cari itu sampai bermalam di sebuah tempat yang ternyata nggak ada air di situ. Apakah dia beriman dan bertakwa kepada Allah? Karena Allah yang sebutkan ya sifatnya wali Allah dalam surah Yunus. Abu Bakar As-Siddiq kan marah kepada Aisyah ini, gara-gara kamu ini katanya ya, kita jadi nggak bisa dapetin air ini. Itu subhanallah, hikmah akhirnya apa? Allah turunkan ayat tentang tayammum. Pada saat itu ketika tidak didapati air di tempat di mana mereka berhenti cari kalungnya Aisyah, begitulah justru Allah turunkan ayat tentang tayammum. Ya. Setelah itu sudah bermalam di situ masih nggak dapat juga kalungnya Aisyah. Akhirnya kata Rasulullah, "Sudahlah, kita tinggalkan saja." Akhirnya pas ontanya berdiri, ketahuan itu kalungnya. Subhanallah. Ternyata kalungnya itu di mana? Di bawah unta. Wah, subhanallah. Kalau seandainya Rasulullah tahu perkara ghaib tentang itu, pasti Rasulullah nggak perlu itu. Tahu kok ada di bawah unta, tapi Rasulullah nggak tahu itu. Ya, ini dalil yang kuat bahwasannya perkara-perkara ghaib ikhwah itu hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, lihat Rasulullah. Padahal kalungnya ada di mana? Di bawah unta. Pas untanya bangun baru kelihatan ternyata itu kalungnya Aisyah. Subhanallah. Ya, makanya ini keyakinan kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengetahui hakikat ilmu termasuk perkara-perkara ghaib itu hanya Allah saja. Adapun Rasulullah mengetahui sebagian kecilnya itu karena wahyu dari Allah. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Jin, Alimul ghaibi wasyahadah fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang mengetahui perkara yang nampak dan perkara yang ghaib. Tidak Allah tampakkan perkara ghaib itu kepada siapapun dari makhluknya. Baru di ayat selanjutnya Allah mengatakan apa? Illa man irtada mir rasulin, kecuali dari Rasul yang Allah ridho untuk memberikan perkara ghaib tersebut kepadanya. Jadi yang Rasulullah tahu tentang perkara ghaib lebih banyak tidak tahunya atau lebih banyak tahunya? Lebih banyak tidak tahunya. Karena hukum asalnya yang mengetahui perkara ghaib siapa? Allah saja. Yang Rasulullah ketahui sebagian kecil saja, yang itu Allah wahyukan kepada Rasulullah. Karena muncul sikap berlebihan itu, al-ghulu ya, kepada Rasulullah yang akhirnya sampai menempatkan Rasulullah sampai derajat ketuhanan. Akhirnya dianggap mengetahui segala perkara-perkara ghaib ya.
padahal itu hanya diketahui oleh Allah saja. Adapun yang diwahyukan kepada Rasulullah itu sebagian kecil saja, ya. Termasuk juga ini ada orang-orang yang menganggap wali-wali Allah itu tahu segalanya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini mereka yang menempatkan wali Allah itu juga berlebihan. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya wali-wali Allah, tapi tidak menganggap mereka sampai memiliki derajat ketuhanan, seolah-olah mereka mengetahui segala sesuatu. Bahkan yang lebih parah, mereka sampai mengucapkan perkataan-perkataan yang dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah sampai pada tahap kufur. Mereka mengatakan wali-wali Allah lebih utama daripada Nabi dan Rasul. La haula wala quwwata. Padahal sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwasannya para Nabi dan Rasul seutama-utama manusia, yang tidak ada manusia selain mereka yang lebih utama. Itu ijma', sepakat sudah para ulama. Bahkan para ulama Ahlussunnah mengatakan faman za'ama ghaira dzalik, siapa yang menganggap ada yang lebih utama di antara manusia, lebih utama dari Nabi dan Rasul, faqad kafara, sungguh mereka telah kufur. Ya kan muncul ya. Akhirnya mereka menganggap wali-wali Allah ini lebih utama daripada Nabi dan Rasul. Ini sampai pada derajat kufur sebetulnya, ya. Karena itu sudah kesepakatannya para ulama, tidak ada yang lebih utama daripada para nabi dan rasul di antara manusia yang Allah ciptakan ini, ya. Maka ini sebagai bantahan atas syubhat-syubhat mereka, ya, yang mereka menempatkan wali-wali Allah di atas nabi dan rasul, ya. Padahal itu menentang ijma'nya, kesepakatan para ulama, tidak ada yang lebih utama daripada nabi dan rasul di antara manusia tersebut, ya. Makanya Anda pernah sampaikan, ya, perkara-perkara yang itu hanya dimiliki nabi dan rasul, gak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Apa itu? Perkara-perkara yang khusus hanya dimiliki nabi dan rasul saja. Wahyu. Wali Allah dapat wahyu atau tidak? Tidak, itu hanya dimiliki oleh nabi dan rasul, ya. Kemudian, ya, apalagi mukjizat, ya, itu hanya dimiliki oleh nabi dan rasul. Betul, wali Allah terkadang Allah berikan karomah, tapi Anda sering sampaikan, karomah itu bukan dipelajari. Karomah itu nggak bisa diulang-ulang. Karomah itu sifatnya Allah berikan secara spontan saja. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku dapat karomah, tapi itu bisa diulang-ulang, itu bukan karomah, ya. Karena karomah itu tidak bisa diulang-ulang, hanya sekali itu saja Allah berikan itu kepada wali-wali Allah. Makanya kata Imam Syafi'i, apa? Idza ra'aita rajulan yatiru fil ma' yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala yaz'umu annahu wali. Apabila engkau melihat seseorang berjalan di atas air, bisa terbang di udara, jangan buru-buru mengatakan dia wali Allah. Tapi lihat alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Karena kita ada di zaman yang luar biasa, ya. Orang gila dibilang wali, astagfirullah. Orang gila dibilang wali, kan aneh ini. Masa orang gila yang dia gugur kewajiban syariatnya dibilang wali?
Ya, kan ada masalah berarti dalam akidahnya. Disebutnya wali majdub katanya. Ya. Ya. Masa orang yang sudah gugur kewajiban syariatnya nggak mungkin jadi wali. Wah. Orang kewajiban syariat saja dia nggak lakukan. Padahal syaratnya wali Allah apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu orang yang beriman dan bertakwa. Apa definisinya takwa? Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, kan begitu. Tuh, ini kok orang gila dibilang wali, astagfirullah. Ya. Ini subhanallah syubhatnya di zaman sekarang nih, ya. Pemikiran-pemikiran yang mencoba merusak ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka akhirnya mengeluarkan statement-statement yang merusak akidah kaum muslimin. Ya, makanya akhirnya sekarang orang yang pokoknya dia memiliki kesaktian dianggap sebagai wali Allah. Padahal tadi bukan itu ukurannya. Makanya kata Imam Syafi'i, jangan engkau anggap orang yang bisa jalan di atas air, bisa terbang di udara langsung diklaim itu wali Allah. Enggak. Lihat bagaimana keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Ya, dia bisa jalan di atas air, tapi orang yang nggak pernah sholat itu bukan wali. Mungkin walinya syaitan, iya. Ya, makanya Ibnu Taimiyah itu menulis kitab khusus itu, judulnya Al-Furqan Baina Auliya'i Rahman wa Auliya'i Syaitan. Ya, perbedaan antara wali-wali Allah Ar-Rahman dengan wali-walinya syaitan. Kalau orang itu sholat 5 waktu nggak pernah, ya, kerjaannya mabok, main judi, dibilang wali, kan kacau jadinya. Ya, kacau jadinya. Orang yang maksiat kok malah dibilang wali Allah. Makanya ini harus diluruskan itu, ya. Untuk membantah syubhat-syubhat itu, maka perlu dijelaskan siapa itu hakikatnya wali-wali Allah. Dan mereka nggak lebih baik derajatnya daripada Nabi dan Rasul tadi, ya. Kemudian perkara yang khusus juga hanya dimiliki Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu takhiru indal maut. Mereka diberikan pilihan nih, apakah mereka ingin tetap hidup di dunia atau ingin meninggal dunia. Seperti hadis riwayat Bukhari, ya, tentang datangnya malaikat kepada Nabi Allah Musa. Ya, tapi malaikat ini datang dengan menyerupai manusia. Datang langsung ke dalam rumahnya Musa, dan Nabi Allah Musa tidak tahu kalau ini malaikat awalnya, ya. Maka akhirnya ditampar kan sama Nabi Allah Musa sampai matanya copot. Ya. Akhirnya malaikat ini balik lagi kepada Allah. Ya Allah, engkau kirim aku kepada makhluk yang enggak mau dicabut nyawanya. Ya. Pada saat itu Musa diberikan pilihan. Begitu juga Rasulullah kan. Dalam hadis yang dikisahkan oleh Fatimah, bahwasannya ketika ada malaikat datang, Fatimah dibisikkan oleh Rasulullah bahwa beliau diberikan pilihan apakah ingin tetap hidup di dunia atau ingin kembali kepada Allah Ta'ala. Maka ini menunjukkan kekhususan Nabi dan Rasul, dan itu nggak berlaku bagi wali Allah itu. Wali Allah kalau malakul maut datang nggak perlu izin sama mereka. Ya, beda dengan Nabi dan Rasul, karena tadi derajatnya Nabi dan Rasul lebih utama daripada wali-wali Allah. Ya, begitu juga kekhususannya Nabi dan Rasul. Ya, mereka itu dikuburkan di tempat di mana mereka meninggal dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yuqbaru nabiyyun illa haitsu yamut. Seorang nabi atau rasul dia nggak dikuburkan kecuali di tempat di mana beliau meninggal dunia. Makanya Rasulullah dikuburkan di kamar istri beliau, yaitu Aisyah, karena beliau meninggalnya di tempat tersebut. Ya. Nah, ini untuk membantah ya, syubhat-syubhat yang ada di luar sana tentang orang-orang yang berlebihan di dalam bersikap terhadap wali-wali Allah. Kita menetapkan wali-wali Allah, tapi tentu pada tempatnya.
bahwasannya mereka wali Allah, orang pilihan Allah yang Allah berikan karomah, tapi tadi karomahnya bukan dipelajari, ya, bukan bisa diulang-ulang, ya. Yang namanya karomah itu sudah secara spontan saja Allah berikan. Seperti misalnya karomah yang Allah berikan kepada kepada sahabat Umar bin Khattab. Karena pernah ceritakan ini, ya. Umar bin Khattab itu orang yang memang terkenal keimanan dan juga ketakwaannya. Bahkan setiap malam bangun sholat malam, menangis, ya. Maka Umar bin Khattab ini, ya, pernah mengutus Amr bin As menjadi gubernur di daerah Mesir. Pada saat itu ternyata Sungai Nil macet, nggak mengalir, ya. Dan orang-orang Mesir ingin kembali kepada tradisinya dahulu. Tradisi mereka dulu, kalau Sungai Nil ini macet, mereka akan berikan tumbal seorang perempuan. Jadi anak perempuan itu didandani yang cantik, kemudian dibawa ke Sungai Nil, kemudian dijorokin, ya, itu sebagai tumbal supaya Sungai Nilnya ngalir. Akhirnya Amr bin As nulis surat kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, ini masyarakat Mesir ingin kembali lagi kepada tradisi mereka memberikan tumbal ketika Sungai Nil ini nggak mengalir. Subhanallah, Allah berikan karomah kepada Umar bin Khattab yang beliau menulis surat saja. Kemudian beliau tulis di luarnya itu, lemparkan surat ini ke Sungai Nil, ya. Maka Amr bin As langsung melaksanakan perintah itu, dilempar suratnya dari Umar bin Khattab ke Sungai Nil, dan dengan izin Allah Sungai Nil langsung mengalir. Itu nggak dipelajari sama Umar gitu, dan nggak ada riwayat 2 kali Umar melakukan itu, cukup sekali saja, ya, Sungai Nil langsung mengalir. Kalau ada orang seperti Umar di zaman kita disembah-sembah ini, ya, bayangin surat, ya, dari Umar dilemparkan, ngalir Sungai Nilnya dengan izin Allah. Itu dengan keimanan dan ketakwaan, ya, itu baru wali Allah, karena terkenal Umar bin Khattab dengan keimanan dan ketakwaannya.